dimatiin. Ya udah, kita nggak usah ngobrol yang lain. Ini sudah direkam. Iya, udah direkam. Baru mau bilang. Sekarang kita di Jakarta, nah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Putri berbagi dong. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat Ya, pagi, Suster, Pak. berbagi. Selamat pagi, Pak. Ini Pak Ketua Kelas sudah bergabung belum? Masih belum sepertinya ya. Belum. Belum, Pak. Belum. Kita tidak boleh melangkahi Ketua Kelas ya. Harus menunggu Pak Ketua dulu baru kita mulai ya Bapak Ibu. Betul, harusnya seperti itu. Ya memang tidak boleh dilangkahi. Kalau dilangkahi nanti dia marah-marah. Benar. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Tunggu. Sakit Sambil seorang ngobrol-ngobrol. raja kalau tidak dihormati dalam kerajaannya, Pak. Benar. Ada yang punya kontaknya Pak Rusin? Bisa minta tolong dihubungi Bapak Ibu Pak Rusinnya? Siapa? Sebentar, saya calling dulu. Oke, terima kasih Bu Naomi Siregar. Baik, Pak. Iya. Pak Rusin. Belum diangkat, Pak. Enggak terjawab. Kita tunggu aja ya Pak Sopyan, tidak diangkat ini Pak teleponnya. Sudah di WA tapi Bu, sudah di WA ya? Baik, iya siap. Oke, di WA saja mungkin.
Karena mungkin hari ini hari terakhir beliau santai saja hari terakhir mungkin ya. Ya Pak Sofyan, alhamdulillah saya bisa hubungi beliau pakai telepon berbayar, baru bisa. Apa kata Sebentar, beliau, Putri? sebentar. Tamunya baru pulang, jadi Oke, siap. Jadi barang yang sudah kita periksa ada 7 item ya Bu. Oke, duduk dulu. Ya. Bu Redintan bocor. Ya, sebentar, lupa. Ya Pak, sudah bergabung Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya yang ditunggu-tunggu bergabung juga ya. Mohon maaf. Barusan ada tamu. Iya. Tidak apa-apa. Maaf. Kalau orang penting memang beda ya Pak Rusin ya. Di mana-mana selalu dicari oleh tamu. Aduh. Orang penting apa nih ya? Tamunya nggak habis-habis ya, Bu Juwita. Iya, bener. Gimana? Bapak, Ibu, Pak Luar Adi? biasa lah hari ini. Siap. Silakan Pak Rusin, kita tinggal menunggu Pak Ketua dari tadi ini. Baik. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, walau akbar, amma ba'du, yang kita sama-sama hormati Bapak narasumber, Bapak Sofyan, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, alhamdulillah kita sudah hari terakhir ya. Iya, Pak. Hari terakhir, sebenarnya jangan menjadi hari terakhir juga buat Pak Sofyan ya, kita bisa sharing di di lain tempat barangkali ya, bukan di sini nantinya. Baik. Iya di kafe kali ya Pak ya. Di kafe bisa lah. Ditindaklanjuti. Sambil minum kopi. Ya silakan Baik. Pak. Ya, karena sudah waktunya harus mulai kegiatan hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita ya. Amin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang hari ini sampai dari kemarin sampai hari ini bermanfaat tentunya dan juga bisa mengimplementasikan di tempat tugas kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Sofyan, untuk menyampaikan materi hari ini atau mungkin apa yang sudah disiapkan oleh beliau. Kita dengarkan, kita simak sama-sama. Sebelum Silakan, itu harus apa dulu Pak Rusin? Iya, sekarang bagian siapa ya? Saya lupa nih kemarin jadwalnya. Kayaknya Putri lagi aja deh, Putri. Kemarin biar bisa diulang lagi, nggak apa-apa. Ya, silakan Putri. Baik, oke deh, Ya. siap. Biar cepat kita mulai ya. Baik, jadi ditepuk tangannya, ditepuk pahanya, dipegang pundaknya, disilang kepala, pipi, terus muka jeleknya. Mukanya muka jelek loh, bukan yang paling jelek ya. Jangan yang jelek dong, yang senyumnya gitu. Iya, baik kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk paha, pundak, silang kepala, pipi, oe. Tepuk paha, pundak, silang kepala, pipi, oe. Lagi. Ayo coba, saya kasih lagi terakhir. 1, 2,
3. Tepuk paha, pundak silang, kepala pipi, oe. Sekarang cepet ya, cepet ya. 1, 2, 3. Tepuk paha, pundak silang, kepala pipi, oe. Ya, tepuk tangan kita semuanya. Siap, silakan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita mulai, saya punya satu ice breaking yang selalu dilakukan di dalam kegiatan pendidikan profesi guru. Ada yang masih ingat, Bapak Ibu? Ada yang ingat? Bapak Ibu kepala sekolah itu merupakan guru-guru semua, bukan? Ya. Oke, kalau begitu sekarang saya minta secara bersama-sama ya. Pak Rusin harus yang pertama hafal ya. Jadi yang dinamakan Salam PPG Indonesia, Pendidikan Profesi Guru ya Indonesia ya. Yang pertama itu adalah senyum, harus tersenyum semuanya sampai kelihatan giginya ya. Kalau belum kelihatan giginya, maka tidak boleh lanjut ke tahapan berikutnya. Setelah senyum, kemudian salam. Salam seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah salam, kemudian sapa. Sapanya sambil tersenyum ya. Kemudian setelah sapa, berikutnya adalah semangat, karena ini merupakan hari terakhir. Kemudian setelah itu sukses, dan surga. Oke, ingat Bapak Ibu? Pak Rusin? Senyum. Ya, senyum, salam, sapa, semangat, sukses. Salam. Bukan salam. Senyum. Senyum, salam. Sapa. Oh, sapa. Siapa begini tadi? Tapi ada salam, ada sapa juga. Ada salam gini, sapa begini Pak tadi Pak. Senyum, salam. Salam begini Pak. Salam. Ayo, salam. Siapa yang masih? Saya tulis loh Pak. Oke, siapa yang masih? Senyum. Yang pertama, Senyum. Salam. Sapa dulu. Salam atau sapa dulu? Salam apa sapa? Salam. Salam. Salam sapa begini. Baru sapa. Apa? Sapa. Semangat. Yang berikutnya semangat. 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 Suksesnya gimana? Sukses. 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 Oke. Oh, gitu. Bisa semua? Bisa semua? Ya. Silakan. Audionya diaktifkan semuanya. Audionya diaktifkan semuanya. Oke. Senyum. Oke, yang pertama sekali lagi pokoknya senyum, giginya harus terlihat semua ya. Kemudian setelah senyum, salam atau sapa ini? Salam. Salam. Kemudian sapa, sapanya yang kedua. Salam, sapa. Kemudian semangat. Semangat. Sukses. Surga itu yang terakhir Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Yang tidak ikut Pak Musli kita keluarkan ya. Yang tidak hafal kita keluarkan ya di hari terakhir ini harus. Oke, kita mulai. Salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Senyum. Senyum. Salam. Salam. Semangat. Sukses. Surga. Surga. Ya, surga. Menggunakan salam PPG Indonesia Bapak Ibu ya. Salam PPG Indonesia. Iya, jadi harapannya mudah-mudahan semuanya itu paling tidak masih ingat ya. Terakhir dulu ikut PPG sepertinya 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Saya nggak pakai ikut PPG, Pak. Saya PLPG, Pak. PLPG ya. 10 tahun yang lalu. Terima kasih, itu sekilas yang biasanya kami lakukan di PPG baik itu dalam jabatan maupun prajabatan Bapak Ibu ya. Tiap hari itu merupakan ritual wajib ya yang kita lakukan. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu kepala sekolah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua
yang saya hormati dan tidak saya muliakan ya karena kemarin sudah dilarang. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ya, di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada penghujung hari pelatihan. Ya. Di penghujung hari pelatihan ini wajah-wajah para Bapak Ibu Kepala Sekolah memang sudah kelihatan berbeda. Pak Rusin dari pertama masuk tadi sudah tersenyum girang sekali sepertinya akan berakhir pelatihan ini. Ya, begitu juga Suster Dewi. Suster Dewi juga senyumnya sudah merekah sekarang ya. Tidak akan ada lagi pengerjaan LK dan lain sebagainya. Ya. Nomor 1 senyum. Oke, nomor 1 senyum. Kemudian Bu Intan juga tidak akan ada lagi yang mengganggu ketika ada tamu-tamu kembali yang akan datang, ya, karena tamunya tidak berkesudahan sepertinya. Kemudian Pak Muslih juga, Pak Muslih laptopnya mudah-mudahan setelah ini ada 3, 4, 5 dan sebagainya, sehingga akan pelatihan. Ya. Oke, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga banggakan, karena hari ini merupakan hari terakhir, kita nanti tidak akan sampai pukul 11, ya. Kita nanti hanya sampai pukul 10.30. 10.30 Bapak dan Ibu Kepala Sekolah nanti akan mengikuti post-test. Ya, jadi nanti saya akan berikan jeda waktu 10.15 saja ya. Jadi 15 menit untuk persiapan, boleh Bapak Ibu? Ya. Jadi untuk post-testnya nanti itu di pukul 10.30. Kemudian sesi kita nanti akan berakhir di 10.15. Jam 10. Oh, mau lebih. Oh, ya sudah. Tapi tidak boleh live ya. Maksudnya silahkan dipersiapkan diskusinya di room ini tidak apa-apa. Kalau begitu sampai jam 10 saja ya. 30. Ya. Agar Bapak dan Ibu Kepala Sekolah silakan bisa mempersiapkan karena ekspektasi saya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah itu tinggi ya. Minimal nanti pokoknya 100 ya Pak Rusin. Untuk yang post testnya harus 100 minimalnya ya. Sampai ada yang di bawah 100. Saya percaya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah itu merupakan para peserta yang luar biasa dari awal. Melihat hasil pretest kemarin, pretestnya saja sudah tinggi-tinggi sekali ya. Apalagi untuk yang post testnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sekali lagi di hari terakhir ini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sudah menyiapkan untuk menuntaskan post-test, kemudian juga sudah menyiapkan pengerjaan LK-nya dan sudah mempunyai sudah mempunyai kesimpulan dari pertemuan awal kita sampai dengan pertemuan terakhir sekarang. Begitu ya, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Untuk yang pertama, karena ini hari terakhir, saya tidak akan menunjuk seperti hari-hari sebelumnya. Tapi saya akan langsung meminta yang berkenan saja. Ya, siapa yang akan memberikan intisari dari pertemuan hari keempat kita kemarin, Bapak Ibu. Silakan siapa yang pertama, Bapak Ibu, yang akan berusaha untuk menjabarkan bebas apa saja. Sekali lagi, kepala sekolah itu aturannya tidak pernah salah, ya. Jadi benar semuanya, oke? Begitu ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Silakan siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Ayo Bapak Ibu, ada 30 orang, masa tidak ada yang volunteer? Jangan sampai saya tunjuk lagi ya. Silakan, siapa yang pertama? Yang angkat tangan, Bu siapa tadi? Bu Juleha. Bu Juleha ya? Enggak. Saya kan udah kemarin. Ya, Pak Musli. Bu Suster Dewi yang belum kita dengarkan ya sepertinya. Silakan, Ibu Suster Dewi tadi seperti kemarin saya pergi, Oh, iya. Mohon maaf Pak. Kemarin saya pergi, saya buka itu YouTube-nya Bapak kok nggak ada. Hanya sampai saya dengarkan dulu aja. Sudah sampai hari keempat ada videonya itu. Bebas silakan. Keempat kan? Ya, sudah sampai hari keempat. Yang kemarin. Yang lainnya dulu ya.
Baru nanti. Ya sudah, kalau gitu Suster Dewi akan memilih siapa? Silakan Bu Suster, ingin meminta siapa Bu Suster? Silakan. Yang ingin didengarkan siapa? Bu Juwita. Oke, Bu Juwita. Kalau Bu Juwita udah terlalu banyak, udah politik. Nanti yang dibicarakan itu lagi. Pak Musli itu, Suster Dewi, Pak Musli itu termuda nih dia nih. Oh iya, termuda yang nih. Oke. Setelah Bu Juwita, Pak Musli. Aku bisa nunjuk Bu Suster ini, Bu. Maaf, kemarin saya hanya menyimak aja setengah-setengah. Oke, silakan Bu Juwita naik bahu. Intisari secara komprehensif. Silakan. Ya. Intisari daripada pelatihan kita dari tanggal 22 sampai hari ini yang akan saya sampaikan tidaklah cukup panjang. Artinya adalah bahwa di dalam diklat kita pada beberapa hari ini atau seminggu ini kita diperkenalkan mensosialisasikan IKM untuk pelaksanaan kurikulum merdeka bagi siswa-siswi kita di sekolah di mana kita pimpin. Di sini bisa saya simpulkan bahwa kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan bagi Bapak, Ibu guru serta siswa-siswi kami di sekolah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dan juga bakat-bakat daripada siswa yang tersimpan di dalam diri siswa-siswi di sekolah. Diharapkan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar Mengajar ini, guru memiliki model-model ajar yang berbeda dari tahun ke tahun, yang mana dapat kita buat sesuai dengan latar belakang karakteristik daripada sekolah tersebut, baik itu dari segi sumber daya alamnya, dari segi sosial budaya sekolah tersebut, dan juga dari visi misi serta tujuan kemana pendidikan di sekolah yang kita pimpin ini akan kita bawa. Untuk itu juga di sini di dalam Merdeka Belajar menjadi suatu landasan agar kita tidak memiliki tujuan dan siswa kita memiliki keterampilan dalam kehidupannya, maka kurikulum Merdeka Mengajar ini atau kurikulum belajar merdeka ini mengarah kepada penguatan proyek profil pelajar Pancasila, di mana kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu gotong royong, ketuhanan dan sebagainya. Di tujuan daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin untuk mengamati dan memberikan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar siswa maupun di sekitar sekolah kita. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau juga isu-isu penting yang diketahui oleh anak, sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab tantangan-tantangan atau isu-isu yang mereka dengar di dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Karena di masa yang akan datang, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh peserta didik kita ini akan sangat menantang mereka jikalau kita tidak mempersiapkan anak kita ini sesuai dengan kemampuan yang anak-anak kita atau siswa-siswi kita miliki. Oleh karena itu, di dalam tahap pembelajaran ini, kebutuhan untuk proyek sangatlah penting, sehingga kita dapat melihat sejauh mana siswa-siswa kita ini memiliki potensi yang terpendam, yang mungkin selama ini kita hanya mengarah kepada pengetahuan saja. Tetapi di dalam kurikulum merdeka ini, siswa diberi kebebasan untuk menjabarkan, untuk mengeluarkan ide-ide, dan juga untuk mempersiapkan anak kita ini di dalam menghadapi
masa-masa yang akan datang, khususnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Diharapkan di dalam diklat hari ini juga, di dalam Merdeka Belajar ini atau Merdeka Mengajar, guru maupun siswa serta orang tua bisa kita menciptakan anak-anak yang berbakat dan berinovatif serta berkreatif dalam menghadapi tantangan zaman. Itu mungkin Pak intisari daripada materi-materi yang saya terima selama beberapa hari ini mengenai Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar. Semoga materi yang saya dapat ini bisa saya dapat sampaikan, share kepada teman-teman, karena kami bukanlah sekolah penggerak, tapi kami berusaha untuk dapat mengimplementasikan kurikulum ini di dalam dunia pendidikan di sekitar kami. Sekian dan terima kasih. Semoga intisari daripada materi kita pada hari ini itulah yang dapat saya simpulkan. Sekian dan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Naibaho, mari kita beri applause yang meriah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Ya, Bu Naibaho sudah dengan lancar sekali, ya, lancar sekali menjelaskan intisari dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Ya, berikutnya kita akan berikan kesempatan Bu Tri Handayani, katanya yang paling muda. Pesertanya adalah Pak Musli Herianto katanya. Silakan Pak Musli. Dari awal ya, dari pertemuan pertama, mudah-mudahan sudah disaksikan semua video-videonya. Silakan Pak Musli Herianto. Oke, baik. Tes ada ya, Coach, suaranya? Jelas. Silakan. Jelas. Iya, terima kasih Bu Tri ya. Nah, saya pengen jadi cepet tua nih, biar nggak dipilih. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya, dan juga sharingnya tentang kurikulum Merdeka ya, apa yang sudah disampaikan dari hari pertama sampai hari keempat ya oleh Coach Hadi ya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas ilmunya. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain, ya, saya mohon maaf kalau kurang dalam menjabarkan nanti ya. Jadi yang saya tangkap itu dari pelatihan kita selama 5 hari ini. Yang pertama ya, ini bagian dari sosialisasi. Ada suaranya Bapak Ibu? Suara kelihatan tapi fotonya mana Pak? Kok nama doang ya, Musli? Ada ini, saya ada nih. Ada menggunakan dua laptop. Iya, dua laptop soalnya. Iya, mohon maaf. Baik, silakan. Ayo. Iya, yang pertama ini bagian dari sosialisasi pemerintah kepada pihak satuan pendidikan ya, yaitu sekolah-sekolah tentang kurikulum Merdeka ya. Kemudian apa saja isinya kurikulum Merdeka ini ya, yaitu kurikulum yang terbaru ya, yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan saat ini ya. Kemudian di sini juga diharapkan pemerintah kepada sekolah agar bisa menerapkan apa yang sudah disosialisasikan, yaitu kurikulum yang terbaru ini. Harapannya siswa kita menjadi bagian dari pelajar ya, pelajar Pancasila ya, itu. Kemudian yang disaringkan kemarin juga ya, sejauh mana kualitas ya dari sekolah masing-masing ya, apa yang sudah dijabarkan kemarin oleh Pak Casrun ya, contohnya. Nah, itu juga menjadi potret ya, potret kami ya dalam sekolah yang sudah dijalankan, berikut kurikulumnya apakah sudah selaras ya dengan kondisi saat ini ya atau belum. Nah, makanya dengan adanya pilihan ini mudah-mudahan yang belum sempurna disempurnakan, yang masih kurang ya ditambahkan ya,
kemudian dikembangkan kembali. Kemudian untuk kurikulum Merdeka ini ya tentunya dalam penerapannya itu butuh waktu ya. Nah, makanya pemerintah ini banyak sekali ya portal-portal terkait Merdeka Belajar, bahkan di media pun banyak ya, tidak hanya di bentuk web atau apapun, media sosial pun banyak seperti TikTok atau apa ya, singkatan-singkatan terbaru di kurikulum Merdeka ini ya, yang UAS atau PAS, UTS itu menjadi sumatif, ya itu banyak sekali ya kalau kita kaji. Dan kemudian perubahan-perubahan ini ya harapannya ya sekolah bisa menerapkan kurikulum yang terbaru supaya tidak tertinggal oleh negara-negara lain ya. Karena kurikulum ini ya mau tidak mau kita harus ikuti ya gitu. Baik swasta ya apalagi negeri wajib ya. Mungkin itu yang dapat saya cerna dari Coach Hadi ya selama penjelasan pelatihan 4 hari ya. Mohon maaf kalau kurang ya dalam menangkap materi ya, mudah-mudahan saya juga bisa mempelajari kembali ya. Terima kasih Coach Hadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk Pak Musli, peserta termuda, Kepala Sekolah termuda ya, kata Bu Tri Handayani tadi ya, luar biasa ya, masih muda sudah menjadi Kepala Sekolah ya, masih panjang perjalanan nanti ya untuk Amin. Oke, berikutnya sudah tidak bisa menolak lagi, Suster Dewi, silakan. Ternyata saya salah tangkap. Saya pikir tadi Pak Sofyan mengatakan pembelajaran kita kemarin pada hari ke berapa? 4. Kemarin memang saya terus terang. Ya. Setelah Bu Juwita mengungkapkan, itu ada sedikit pencerahan, mengingatkan kembali. Begitu. Terima kasih Bu Juwita ya. Saya jadi ingat kembali dengan pembelajaran kita mulai dari Senin sampai Jumat ini. Yang saya tangkap Pak Muhammad Sofyan awalnya mengatakan bahwa kurikulum itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Juga aspek yang sifatnya dinamis. Kalau dinamis itu kan selalu bergerak. Kalau bergerak itu kan harus berubah jadi. Nah, seperti halnya dengan kurikulum berubah sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan zaman. Selama 4 hari ini saya menangkap kurikulum Merdeka ini ada beberapa karakteristik yang saya menyimpulkan ada 3 begitu ya Pak. Yang pertama pengembangan karakteristik sendiri. Lebih pada berbasis pada proyek untuk pengembangan skill, soft skill anak-anak, ini lebih pada karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian juga tadi sudah disebutkan 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu fokus pada materi esensial, di mana kalau kita lihat kerangka dari kurikulum Merdeka ini ada yang sifatnya tidak bisa diubah langsung dari pemerintah, kita bisa memilah-milah langsung mengambil, tapi juga sifatnya fleksibilitas, fleksibel. Artinya di sini bahwa mengapa fleksibel? Karena pengembangan kurikulum sendiri dan juga disesuaikan dengan situasi anak didik kita, juga lingkungan sekolah kita, juga lingkungan masyarakat kita. Ini. Kemudian yang ketiga itu tadi sudah saya katakan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Pada dasarnya lebih orientasinya sekarang pada murid. Sehingga para guru diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari metode-metode yang sungguh sesuai ya
bisa ditangkap oleh anak-anak itu. Lalu dalam pengembangan kurikulum saya menangkapnya orientasi pada holistik. Kurikulum Merdeka ini dirancang untuk mengembangkan peserta didik kita, anak-anak didik kita secara keseluruhan, jadi tidak hanya akademis tetapi juga non akademis, juga di samping pengetahuan, keterampilan. Kalau kita lihat pembelajaran kurikulum Merdeka ini lebih banyak proporsinya untuk keterampilan, untuk proyek-proyek itu. Kemudian juga kontekstualisasi, personalisasi kurikulum ini dirancang juga disesuaikan dengan budaya, kemudian misi visi sekolah yang bersangkutan, juga lingkungan lokal. Memang ini termasuknya juga sesuatu hal yang baru. Tetapi syukur Pak bahwa kami itu di yayasan sudah hampir 3-4 tahun ini kami memang dituntut untuk ada proyek ya, setahun 2 kali. Tapi dengan kurikulum Merdeka ini mengarah ke proyek lagi, itu juga bagi kami juga semakin mempertegas lagi dan tidak menjadi hal yang baru, tetapi justru semakin memperdalam. Itu Pak, semoga ini juga bisa ditangkap. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Suster Dewi. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk Ibu Suster Dewi. Jadi paling tidak sudah ada 3 peserta, ya, 3 peserta yang memberikan intisari dari hasil pertemuan dari hari pertama sampai dengan hari keempat kemarin. Ya, saya mohon izin untuk memberikan rangkumannya, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Setelah nanti saya memberikan rangkuman, kemudian nanti kita akan masuk pada rencana aksi. Ya, karena ini yang terpenting. Untuk rencana aksi nanti semuanya, masing-masing kepala sekolah ini harus menjelaskan secara singkat saja rencana aksi implementasi kurikulum Merdeka setelah mengikuti pelatihan ini. Begitu ya Bapak Ibu, setelah ini setelah saya memberikan rangkumannya, masing-masing nanti rencana aksi nyata setelah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mengikuti pelatihan ini, implementasi kurikulum Merdeka akan dilakukan seperti apa. Oke, jadi semuanya setelah ini akan mendapatkan giliran. Oke, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kalau kita mereview kembali dari pertemuan kita hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sebenarnya dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut, harusnya di hari kelima ini masing-masing Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah memahami konsep dasar, kemudian konsep secara utuh tentang kurikulum Merdeka. Di pertemuan pertama, ya, di pertemuan pertama kita sudah sama-sama berkenalan, ya, kita sudah sama-sama mempelajari tentang overview, ya, overview dari kurikulum Merdeka, ya, yang harus diingat betul oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kurikulum Merdeka itu hadir sebagai solusi, ya. Kurikulum Merdeka itu hadir sebagai jawaban atas kejengahan kita, ya, atas permasalahan dunia pendidikan kita yang ada di Indonesia. Ya, kurikulum Merdeka juga hadir bukan untuk membebani para peserta didik, bukan untuk membebani para bapak dan ibu guru ataupun kepala sekolah. Ya, kurikulum Merdeka hadir, ya, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral yang dimiliki oleh pemerintah kita, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, untuk terus, ya, meningkatkan kualitas pendidikan, untuk terus meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, ya, dan
terlepas dari beragam pro dan kontra tentang kurikulum merdeka, tentang merdeka belajar, ya, kita harus percaya itu merupakan ikhtiar, ya, itu merupakan usaha terbaik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Itu poin pertamanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya muliakan. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat, masing-masing Bapak dan Ibu Kepala Sekolah itu sudah diminta mengerjakan LK, lembar kerja. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah itu secara cerdik bisa melihat, pengerjaan LK tersebut itu merupakan tahapan-tahapan ketika nantinya Bapak Ibu Kepala Sekolah akan melakukan pengimbasan, akan melakukan sharing kepada guru-guru di masing-masing sekolah. Ya, kemudian dari pengerjaan LK tersebut, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah juga sudah diberikan contoh-contoh nyata, ya, sesuai dengan konteks sekolah masing-masing, sesuai dengan kekhasan masing-masing sekolah, ya, sehingga kurikulum merdeka di sekolah Kebun Kosong, di sekolah Kebun Melati, tentunya implementasinya nanti disesuaikan dengan masing-masing karakteristik sekolah, tidak disamaratakan, ya, akan tetapi sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga banggakan, dari hasil diskusi kita hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, saya sangat mengapresiasi. Apresiasinya bagaimana? Terlihat sekali semangat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk memahami, untuk mengerti, ya, apa yang dinamakan dengan kurikulum merdeka, kemudian juga sadar betul bahwasanya kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang nantinya wajib akan digunakan oleh semua sekolah yang ada di Indonesia. Ya, masing-masing mempunyai perspektifnya berbeda-beda, dan perspektif berbeda tersebut itu sebenarnya merupakan suatu kewajaran, suatu hal yang lumrah, ya. Kemudian hal yang keempat, intisarinya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, saya yakin Bapak dan Ibu Kepala Sekolah merupakan kepala sekolah hebat yang harus mempunyai tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab moral untuk dapat untuk dapat meraih nantinya para generasi-generasi penerus bangsa yang dapat kita kategorikan sebagai generasi-generasi emas. Ya, jadi sekali lagi tanggung jawab Bapak dan Ibu Kepala Sekolah itu sangat besar. Ya, kalau kita ibaratkan sebagai perahu, ya, maka nahkodanya adalah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Ketika misalnya mengarahkan sekolah tersebut pada implementasi kurikulum merdeka dengan baik, maka saya yakin seyakin-yakinnya, ya, generasi emas Indonesia itu bukan sekedar omong kosong semata, bukan sekedar wacana semata. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, yang menjadi catatan saya dari hasil pertemuan-pertemuan kita, di balik kesibukan, di balik banyaknya tamu yang hadir, di balik adanya acara PMTAS, ada acara akreditasi, ada acara tamu-tamu berkunjung, dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah masih tetap bisa mengikuti sesi ini dengan luar biasa. Dan boleh saya minta tepuk tangan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk semuanya, ya. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah merupakan peserta-peserta yang nantinya akan saya rindukan, ya, yang nantinya akan saya kangeni kalau bahasa anak milenial, ya. Kenapa? Karena keinginan untuk kita sama-sama saling berdiskusi, sharing, ya,
kemudian sama-sama untuk saling melengkapi itu luar biasa. Ya, itu merupakan kesimpulan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas. Untuk detailnya kaitannya dengan kerangka kurikulum, kaitannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila, kaitannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Saya yakin, seyakin-yakinnya masing-masing itu sudah memahami konsep tersebut. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah semua. Dan yang senyumnya dari tadi itu tidak tahan saya lihat adalah Pak Kasrun. Ya, jadi Pak Kasrun kita akan tunjuk sebagai peserta pertama. Pak Kasrun, halo Pak Kasrun. Pak Kasrun, selamat pagi Bapak. Sopyan, Ya. maaf saya agak sedikit kurang fokus, ada tamu ini masalahnya. Saya lagi sambil ngobrol sama tamu, Mas Sopyan. Oke, karena Pak Kasrun sambil menerima tamu. Iya, menerima tamu ini di depan saya lagi. Baik Pak Kasrun. Kalau begitu saya akan meminta Ibu Intan. Maaf ya Mas Sopyan. Ya, silakan Ibu Intan, rencana aksi implementasi kurikulum merdeka. Setelah Ibu Intan mengikuti kegiatan pelatihan selama 5 hari ini, aksi nyatanya nanti akan seperti apa? Silakan Ibu Intan Sihombing. Dan Bapak Ibu semua yang lainnya nanti harus juga menjelaskan rencana aksinya yang akan dilakukan. Silakan Bu Intan. Baik Pak, terima kasih. Setelah saya mengikuti pelatihan ini selama 1 minggu ini, sehingga saya bisa menganalisa atau mengidentifikasi kelemahan kami yang ada di sekolah. Jadi aksi nyata yang akan saya lakukan adalah satu, saya akan berencana untuk mengadakan pelatihan IT mungkin tutor sebaya. Jadi nanti guru-guru yang kebetulan di sini sudah ada guru penggerak, saya akan minta dan kita akan merencanakan kegiatan itu untuk meningkatkan kompetensi para guru untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang IT yang bisa mendukung pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua adalah tentunya agar guru-guru kami semakin memahami dan semakin punya kemampuan untuk menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, akan mengadakan pendalaman pemahaman mereka tentang kurikulum merdeka, sehingga mereka bisa semakin punya kemampuan, punya kreativitas agar bisa melaksanakan kurikulum merdeka di dalam pembelajaran di sekolah, dan tentunya memberikan manfaat yang sangat baik bagi guru itu sendiri dan juga bagi peserta didik. Nah, pelatihan ini mungkin kita akan bekerja sama dengan pengawas, dengan KKG, atau mungkin kalau memungkinkan mendatangkan narasumber yang bisa langsung memberikan contoh nyata, memberikan aksi yang benar-benar sesuai, benar-benar tepat, dan bisa membangkitkan semangat dan bisa menambah ilmu pengetahuan guru kami untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian merencanakan untuk menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang ada di lingkungan sekolah kami untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di bidang kehidupan, kecakapan hidup, juga di bidang prestasi mereka. Yang selanjutnya adalah memperkuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan di setiap mata pelajaran dan juga di dalam keseharian, atau kami berusaha untuk membudayakan profil Pancasila itu profil pelajar Pancasila itu di sekolah. Kenapa? Karena memang ini sangat penting bagi bekal hidup mereka nanti di masyarakat.
yang dimana keenam dimensi itu yaitu bertakwa, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis dan kreatif itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana ke depan karena tantangan-tantangan begitu derasnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga mereka mampu untuk punya bekal untuk menseleksi mana yang perlu mereka ikuti dan mereka tidak tergerus dengan arus budaya yang begitu deras yang bisa mereka nikmati setiap hari baik melalui media sosial, televisi dan sebagainya, sehingga mereka menjadi generasi penerus yang mempunyai fundamental yang kuat akan nasionalismenya sebagai bangsa Indonesia. Dan yang berikutnya adalah tentunya kami akan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kami. Contoh di sekolah saya kebetulan memang punya lapangan, itu dulu yang terdekat punya lapangan dan di situ ada taman sekolah. Kami akan mengoptimalkan ini dulu untuk menjadi sumber belajar bagi anak-anak didik. Mungkin saya nanti akan mencoba anak-anak itu sendiri bisa mempraktekkan bagaimana, contoh ada tanaman di lingkungan kami, bagaimana cara bertanam yang baik, bagaimana merawat tanaman, bagaimana ramah terhadap lingkungan, sehingga mereka benar-benar setelah keluar dari SD menjadi memiliki bekal yang sangat baik untuk bertahan atau untuk punya karakter yang kuat, punya tanggung jawab, punya disiplin yang baik ketika mereka nanti keluar masuk ke SMP dan seterusnya. Mungkin itu Pak yang bisa, dan tentunya kami tidak lupa untuk meningkatkan prestasi. Nah, seperti prestasi akademiknya. Jadi guru-guru dan orang tua murid berkolaborasi untuk membuat program meningkatkan prestasi siswa secara akademik. Dan di sekolah kami pun ada kegiatan yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan prestasi anak di luar akademik atau non akademik, yaitu berupa keterampilan, berupa ada karate, ada silat, ada pramuka, di mana di dalam tentang pramuka ini adalah salah satu wadah untuk membentuk rasa tanggung jawab anak didik, membentuk kepemimpinan, membentuk jiwa nasionalis mereka. Dan semoga apa yang sudah saya rencanakan ini bisa saya laksanakan. Tentunya ini perlu proses, perlu biaya, dan memang perlu pemikiran atau pengkajian yang sangat matang. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Intan. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dari Kepala Sekolah. Untuk Bu Intan, luar biasa. Rencana aksinya sudah sangat jelas ya. Jadi mengikuti pelatihan tidak selesai setelah pelatihannya berakhir, akan tetapi langsung akan melakukan action-nya, tindakannya untuk implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak. Berikutnya saya minta Ibu Tri Handayani, silakan. Kalau bisa singkat saja ya, singkat-singkat saja. Aksi nyatanya nanti untuk implementasi kurikulum Merdeka itu apa? Karena semuanya akan saya minta. Silakan Ibu Tri. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Aksi nyata yang akan saya lakukan pertama tentunya mengoptimalkan sumber daya manusia, terutama yaitu guru-guru yang ada di sekolah saya. Yang kebetulan sekali kami ini baru saja mendapatkan kerjasama dari pihak Kuisis ya. Nah itu nanti akan kami optimalkan untuk pembelajaran melalui Kuisis supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan bisa diterapkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena kebetulan sekali sekolah saya ini termasuk banyak anak yang berkebutuhan khusus, malah ada anak yang memang disabilitas ya, dia punya cacat badan gitu ya. Nah ini juga akan mudah-mudahan juga bisa kami manfaatkan. Kemudian lagi di daerah maksudnya di lingkungan sekolah saya tuh punya yang namanya kolam-kolam ikan. Nah itu juga bisa kami budidaya maksudnya sumber dayakan supaya anak tuh bisa
lebih apalagi ya, tidak bosan terutama dalam belajar. Kemudian dia, oh ini kita selain belajar juga bisa hal dalam perikanan dan sebagainya. Itu Pak, terutama yang pertama banget, karena justru saya juga baru 1 bulan ada di sini ya, baru. Tetapi insya Allah eskulnya juga sudah saya hidupkan kembali dan sudah mulai banyak bergerak. Saya sudah menambahkan dengan senam lantai. Jadi ada beberapa eskul yang saya berdayakan kembali, saya hidupkan kembali, yaitu selain pramuka dan marawis, ada senam lantai, ada karate, ada silat, dan kemudian ada seni tari. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu, anak-anak juga semakin giat dan betah sekolah. Terima kasih Pak, itu saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Putri Handayani. Ya, berikutnya Pak Ketua kita, Pak Ketua aksi nyatanya, silakan untuk implementasi nanti kurikulum merdeka seperti apa di sekolahnya Pak Ketua, silakan. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Waktunya, jadi intinya saya pertama tentunya ucapan terima kasih dulu kepada Bapak ya, karena telah berbagi ilmu untuk kami. Yang kedua, aksi yang direncanakan yang akan kami implementasikan. Yang pertama begini Pak, saya akan mencoba kepada para guru untuk jangan sampai menjadi bias terkait dengan ganti menteri, ganti kurikulum. Itu harus dipahami dulu tuh kepada semua Bapak Ibu guru di sekolah, bahwa itu harus diberikan penjelasan supaya tidak bias seperti itu. Yang kedua, ini kebetulan kan yang baru melaksanakan IKM itu hanya kelas 1 dan 4. Nah, setidaknya selain kelas 1 dan 4 itu kan perlu juga diberikan pemahaman. Karena bagaimanapun juga, ini perlu penekanan juga bahwa yang akan datang pasti semuanya akan terimbas dengan IKM ini. Nah, mereka jangan sampai bersantai-santai, berdiam diri, ya kan, hanya sifatnya menunggu, tapi harus juga jemput bola. Dari sekarang sudah mulai mempersiapkan diri. Nah, jadi terkait dengan oleh-oleh yang sekarang, insya Allah Pak akan saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan hasil pembelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat ini. Jadi oleh-oleh ini insya Allah akan saya sampaikan kepada teman-teman saya di sekolah. Terima kasih, itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rusin. Ya, Pak Rusin berarti sudah langsung. Yang utama itu adalah meluruskan miskonsepsi terlebih dahulu kaitannya dengan kurikulum. Luar biasa. Itu langkah yang sangat bagus, saya kira. Berikutnya, silakan Ibu Naomi Siregar. Silakan aksi nyatanya nanti untuk implementasi kurikulum mereka, Ibu. Silakan Ibu. Baik, Pak Sofian, terima kasih atas kesempatan ini. Kami diperkenankan untuk mencoba menyampaikan aksi nyata. Kebetulan Pak, kami adalah sekolah yang sudah mengikuti Adiwiyata di tingkat provinsi. Jadi yang namanya aktivitas di dalam sekolah dalam kesehariannya kami sudah berusaha untuk mengajak anak berkreatif melalui berbagai macam ekskul, dan salah satunya Adiwiyata ini yaitu bagaimana cara membuang sampah, bagaimana cara bertanam dengan hidroponik, bagaimana cara untuk mengolah dari sampah itu untuk menjadi pupuk dan bisa digunakan di sekolah, dan bahkan pupuk cair dan pupuk padat itu sudah sampai di sana, Pak. Jadi menambahkan aksi-aksi dari teman-teman yang tadi, kami sangat bersyukur dengan adanya IKM ini, implementasi kurikulum merdeka, terkhususnya di yang berprofil Pancasila itu, Pak Sofyan. Bagaimana kita memperkenalkan anak agar imannya semakin kuat, bagaimana cara kita untuk mendidik anak agar mereka
bisa menerima perbedaan orang lain, bagaimana siswa untuk mempersiapkan diri untuk menjadi generasi emas sesuai dengan harapan daripada kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi kalau selama itu ada banyak siswa yang hanya mendengar, tetapi dengan adanya IKM, implementasi kurikulum Merdeka, kita mencoba mempraktekkan bersama, salah satunya setiap hari Jumat kita berkultum, dan setelah itu berwudu, dan setelah itu memperkenalkan orang-orang yang terkenal dalam Al-Quran, umpamanya baik juga yang penganut agama Kristen, kita samakan siapa tokoh-tokoh yang terkenal dari agama-agama tersebut. Dan kami sendiri sangat setuju dengan pemahaman yang mengatakan jadikan semua tempat untuk belajar. Dan sebaiknya juga jadikanlah semua benda untuk menjadi sumber belajar. Nah, karena untuk mendapatkan ilmu itu, aduh, masih terdengar Pak? Terdengar Bu Naomi, tapi ada background-nya. Bu Fitri aktif ya. Saya lanjut ya Pak ya. Jadi yang bocor Bu Fitri. Bagaimana anak itu supaya betul-betul yakin untuk menerima pembelajaran itu dan menjadikan tempat itu untuk menjadi pembelajaran buat peserta didik, sehingga betul-betul SDM-nya berjalan, profil Pancasilanya juga berjalan, dan inti daripada apa yang akan kami sampaikan itu, kami sudah menjalin hubungan yang baik melalui komunitas komite daripada orang tua dengan warga, yang kebetulan kami juga baru-baru ini, baik itu dari lingkungan hidup, baik itu dari Formapel, baik itu dari Dinas Pendidikan, kami semua berkolaborasi Pak. Jadi kami akan menguatkan, melanjutkan dari apa yang sudah kami lakukan di sekolah sebagai wujud nyata daripada kegiatan kurikulum Merdeka ini. Dan saya sangat sepaham dengan Pak Rusin tadi bahwa tidak ada kata yang mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Intinya kita mengikuti perkembangan zaman dan asal jangan sampai terlindas dengan roda zaman itu sendiri. Dikuatkanlah dengan penyampaian profil Pancasila itu tadi, iman, bagaimana anak-anak beribadah, dan bagaimana memahami takwa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, dan bernalar kritis, dan juga kreatif. Kreatifnya anak itu bagaimana caranya memindahkan sampah, bagaimana caranya mengelola air yang ada di sekolah, seperti yang dibilang sumber daya alam itu sendiri. Nah, itu yang akan kami buatkan Pak Sofyan. Lebihnya yang bisa kami sampaikan, teman-teman juga mohon maaf. Sekian dari kami, sukses selalu untuk Sofyan, sukses teman semuanya. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Naomi Siregar untuk rencana aksinya. Mudah-mudahan nanti bisa terimplementasi dengan baik. Berikutnya Ibu Julaiha. Silakan Ibu Julaiha. Singkat saja Bu, singkat karena masih banyak yang belum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, implementasi di sekolah saya mungkin yang pertama ya saya akan mengadakan sosialisasi dahulu kepada guru. Ya kan karena tidak semua guru itu paham tentang kurikulum Merdeka ini. Lalu setelah itu orang tua, barangkali saya akan sosialisasi juga ke orang tua kami dari kelas 1 dan kelas 6 tentang kurikulum Merdeka ini. Lalu yang kedua mungkin SDM ya dari guru. Karena guru itu kan banyak guru kita yang masih berada di zona nyaman ya.
masih kurang mau berubah ya. Jadi mungkin guru itu akan diberikan pelatihan ya dari tutor sebaya dulu. Lalu kemudian kalau sudah tutor sebaya, kita akan mengadakan workshop juga tentang kurikulum Merdeka Belajar ini, terutama kerangkanya itu ya sedikit banyak sih sudah saya sudah mengerti ya, sudah agak paham gitu ya. Seperti itu. Lalu setelah itu baru saprasnya akan saya penuhi juga karena kan di samping SDM juga saprasnya juga. Kebetulan kami udah punya lab komputer juga, lalu udah punya OHP-nya juga banyak ya. Mudah-mudahan dengan sarana serta guru yang sudah mahir ya kurikulum mereka ini bisa kita terapkan. Ya, setelah itu kalau siswa kami kebetulan lebih menonjol itu di bidang non akademis. Olahraga kami futsal ya. Lalu pramuka itu agak menonjol dengan bela dirinya. Ya, kalau pelajar Pancasila sih sedikit banyak sudah ada di sekolah kami. Contohnya ada kegiatan setiap hari Jumat itu ada kegiatan agama Islam dan kegiatan agama Kristen ya. Lalu juga ada pembiasaan, misalnya hari Selasa ada English Day juga. Lalu ada sarana hidup sehat juga seperti itu. Nanti mungkin itu akan kita kuatkan kembali, kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila itu. Ya, mungkin hanya itu aja yang akan kami lakukan di sekolah saya. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Juleha. Berikutnya ada Ibu Kar, ini siapa ya? Ada yang kenal dengan Ibu Kar? Dari hari keberapa kemarin namanya hanya Ibu Kar. Ibu Kar, halo Ibu Kar. Ya, Ibu Kar ini lebih sering off kamera saya lihat ini. Oh iya. Mati kali. Oh iya. Ibu Kar kemana larinya Bu Kar? Bu Kar, halo Bu Kar. Arya Karwati. Oke, ya sudahlah, Ibu Kar sepertinya sedang ada tamu mungkin atau sedang PMKS dan lain sebagainya ya. Kita ke Ibu Lia Al-Irsyad Al-Islamiyah, silakan, yang sedang menggunakan handphone. Silakan rencana aksinya Ibu Lia. Terima kasih Pak Sofyan. Mohon maaf karena saya sedang di tengah perjalanan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sekolah yang saya pimpin adalah sekolah yang baru didirikan. Ini angkatan pertama bagi kami. Kalau di tingkat yayasan sih sudah ada 8 cabang, namun untuk di Petamburan tingkat SD-nya baru SD Al-Irsyad. Jadi ini angkatan pertama, baru ada kelas 1. Mohon doanya untuk semuanya supaya kedepannya lebih jaya ya. Baik, adapun implementasi yang saya coba rencanakan, sebetulnya dari pihak yayasan sudah ada sosialisasi terkait kurikulum Merdeka. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila sendiri, kebetulan saya sendiri yang menyampaikan, yang memaparkan untuk sekolah-sekolah. Insya Allah secara singkat kami sedang mempersiapkan seluruh stakeholder untuk menyambut kurikulum Merdeka, dan kita baru akan mencoba di kelas 1 dan kelas 4. Singkatnya seperti demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lia Al-Irsyad ya. Al-Irsyad di sekolah Islam biasanya ya. Oke. Berikutnya yang SDN Kebon 03 pagi. Kebon kosong 03 pagi. Silakan dengan Ibu siapa? Silakan. Waalaikumsalam. Namanya Ibu? Ibu Kebon kosong namanya Ibu? Saya perwakilan mewakili Ibu Komalasari yang sedang ada supervisi kurikulum Merdeka, Pak. Saya guru kelas 4. Mohon maaf. Oke, tidak usah kalau begitu, tidak usah karena wakilnya. Terima kasih. Berikutnya ada SDN Tanah Tinggi 01, silakan. Dari SDN Tanah Tinggi 01, silakan.
SDN Tanah Tinggi 01. Yang kebun kosong sudah saya keluarkan ya, yang perwakilan tadi. Silakan Tanah Tinggi 01. SDN Tanah Tinggi 01. Halo, monitor. Oke, kita keluarkan juga ya Bapak Ibu, karena sepertinya tidak ada. Halo, SDN Tanah Tinggi 01. Silakan, siapa? Silakan Pak. Silakan Pak. SDN Tanah Tinggi 01, silakan Pak. Harusnya Ibu Siti Fatimah ya? Oh nggak ada ya? Ini bapak-bapak, bapak siapa? Oh, berarti mewakili juga. Oh, perwakilan juga mungkin Pak. Oke, nah itu makanya beliau tidak ayu ya. Oke, kita keluarkan saja Bapak Ibu. Oke, berikutnya Ibu Kar juga ini tidak ada ininya dari tadi, kita keluarkan juga ya. Oke, berikutnya ada Ibu Sumarni. Silakan Ibu Sumarni. Singkat saja Ibu, karena masih banyak yang belum. Silakan Ibu. Baik, Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurikulum Merdeka yang akan kami implementasikan di sekolah kami tentunya yang pertama memanfaatkan segala kemampuan yang ada, sumber daya alam dan sumber daya manusianya, di mana guru-guru atau pendidik ini perlu kami tingkatkan, terutama yaitu di IT-nya, karena di dalam kurikulum Merdeka ini tentu saja kita harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu yang akan menerapkan yaitu profil pelajar Pancasila yang menjadi fondasi. Kemudian kita menambahkan untuk kompetensi peserta didiknya dengan karakter satuan pendidikan yang tentu saja tidak bertentangan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian sekolah tentu saja melakukan refleksi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pembelajaran pada struktur dan sistem serta kurikulum yang ada di satuan pendidikan, memungkinkan untuk peserta didik dan guru ini melaksanakan program pembelajaran untuk berkembang menjadi seperti yang dideskripsikan di profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, terima kasih banyak Bu Sumarni ya. Saya kira Bu Sumarni juga sudah sangat paham ya kaitannya dengan bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka nanti ya. Berikutnya ada Ibu Kaswati, silakan Bu Kaswati. Masih di mute Ibu. Oke. Terima kasih Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon maaf. Terkait dengan implementasi kurikulum atau tindakan yang akan saya lakukan setelah pelatihan ini, mungkin hampir sama dengan yang lain. Yang pertama adalah saya berusaha akan melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kurikulum Merdeka dan menghilangkan pandangan selama ini bahwa setiap kali ganti menteri, ganti kebijakan, dan ganti kurikulum. Itu yang pertama kali akan saya lakukan, supaya teman-teman juga bersemangat melakukan kurikulum Merdeka. Selanjutnya adalah meningkatkan SDM dan SDA. Seperti yang saya dengar tadi sebelumnya, banyak yang masih berada di zona nyaman. Kebetulan yang di kelas 1, di sekolah kami di kelas 1 dan kelas 4, jadi mereka masih tidak berusaha untuk atau belum berusaha untuk melakukan seperti yang sudah disampaikan, sudah dilakukan pelatihan sebelumnya.
Kemudian berusaha juga untuk meningkatkan SDM dalam bidang IT. Dalam bidang IT karena masih ada beberapa, mungkin bagi sebagian kecil yang masih belum menguasai IT. Nah, usaha ini mungkin akan dilakukan dengan melalui tutor sebaya dengan teman sejawat yang lebih mahir tentunya. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan, Pak, yang dilakukan hampir setiap hari dan sudah terjadwal, karena kebetulan di sekolah kami itu untuk kegiatan ekskul seperti misalnya tari, kemudian pantomim, BTK, itulah yang menonjol dibandingkan dengan kegiatan akademiknya. Maksudnya prestasi akademiknya, Pak, maksudnya. Kemudian untuk pembiasaan yang bertujuan nantinya untuk mencapai profil penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi ada kegiatan kultum, kemudian sholat doa bersama, kemudian ada kegiatan pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan dan yang lainnya, serta masih banyak kegiatan lagi yang lain yang kami akan berusaha meningkatkan kegiatan tersebut. Saya rasa itu dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kaswati rencana aksinya. Berikutnya Pak Kasrun, sudah siap rencana aksinya Pak Kasrun? Silakan. Iya, Pak. Tadi ada tamu. Baik, langsung aja karena yang lain sudah, tinggal saya kayaknya. Untuk rencana aksi pelaksanaan kurikulum Merdeka atau KOSP di SDN saya, yang pertama, yang paling utama saya harus mensupport guru-guru saya, ya, agar tetap semangat untuk menerima perubahan, terutama penerapan kurikulum yang baru, ya. Jadi walaupun sekarang baru digulirkan untuk kelas 1 dan kelas 4, tapi untuk guru-guru yang lain seperti guru kelas 2, kelas 3, 5 dan 6 ini juga harus siap menerima perubahan, ya. Artinya di sekolah saya selalu kepala sekolah tidak bosan-bosan mensupport. Ayo tetap semangat ya untuk melaksanakan kurikulum 2022 yaitu kurikulum Merdeka ini. Kemudian untuk selanjutnya rencana aksi dari SDN Keramat 08 di sekolah kami adalah saya menghimbau kepada guru-guru kami untuk senantiasa belajar. Ya, belajar dalam arti ini kalau ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik ya internal itu artinya satu kecamatan maupun eksternal ada di luar, silakan untuk mengikuti ya, karena itu adalah event baik sekali untuk Bapak Ibu untuk menambah wawasan tentang apa itu kurikulum Merdeka dan bagaimana implementasinya di kelas. Jadi seperti itu. Ya, di samping itu juga kami selaku guru dalam setiap rapat meminta kepada yang sudah punya pengalaman lebih tentang kurikulum ini, bagaimana implementasi kelas untuk diseminasi, artinya mempresentasikan, ya sambil kita diskusi seperti itu. Karena di kurikulum Merdeka ini kalau kita lihat itu kan satu kelas juga sudah mengenal adanya fase ya, fase 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian ada istilah yang sekarang itu ada assessment ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Itu guru-guru juga harus tahu itu ya. Assessment itu terdiri dari assessment apa aja. Ada assessment diagnostik, ada assessment formatif, ada assessment sumatif. Nah, ini guru-guru harus paham ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada capaian pembelajaran segala. Jadi kami berusaha untuk diseminasi terhadap guru-guru. Kemudian selanjutnya, tanggung jawab sekolah adalah kita menyediakan sarana, terutama buku ini, ya, buku untuk salah satu sumber belajarnya.
baik buku pegangan siswa maupun buku pegangan guru. Kita berusaha untuk dipenuhi 1 siswa 1 buku. Ya, anggaran sudah jelas. Kalau negeri itu sudah terprogram di anggaran BOS itu ada namanya anggaran buku. Ya, kemudian untuk selanjutnya ya kita berharap sajalah mudah-mudahan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini yang katanya bercirikan Indonesia itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak seperti kurikulum-kurikulum yang terdahulu. Mungkin itu aja Pak Sofyan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasrun untuk rencana aksinya, Pak. Oke. Berikutnya ada lagi yang lain Bapak Ibu yang belum? Silakan. Saya Pak belum Pak. Oke, silakan Ibu. Ya. Silakan Bu Wita. Kalau saya pertama-tama ya akan saya. Kalau artis belakangan. Saya langsung akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru saya, memberikan arahan dan sebagainya dalam bentuk pembinaan. Lalu saya akan mengundang orang tua untuk melihat, mengirim mengisi kuesioner atau data-data keluar untuk mengetahui latar belakang anak, latar belakang orang tua dan juga anak. Baru setelah itu saya akan mensosialisasikan kurikulum ini juga kepada orang tua agar orang tua paham bahwa bukan hanya intelektual yang ingin kita capai, tetapi pembiasaan karakter anak yang akan ingin kita ciptakan sehingga orang tua enggak terlampau menekan anaknya di dalam proses penghasilan nilai nanti, Pak. Lalu setelah itu saya akan mengarahkan kepada Bapak Ibu guru saya khususnya untuk kelas 1 dan kelas 4 untuk mengadakan asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan potensi anak-anak kami. Baru setelah itu saya akan mengarahkan guru tersebut untuk membuat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah asesmen diagnostik ini. Sehingga tidak terlampau tinggi tujuan kami dan juga tidak terlampau rendah tujuan kami, tapi sesuai dengan kebutuhan anak. Semoga dengan langkah-langkah ini implementasi kurikulum Merdeka ini dapat kami terapkan. Baru setelah terlaksana yang seperti yang saya harapkan tadi, barulah nanti saya evaluasi sejauh mana kemampuan guru-guru kami dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Tidak terlepas daripada mereka saya akan arahkan untuk ikut pelakon guru belajar. Itu karena itu merupakan satu cara yang harus mereka lakukan karena dengan terlibat di bagian komunitas pembelajar atau guru mengajar, mereka otomatis akan mendapatkan ilmu untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah. Itu saja mungkin Pak yang akan saya lakukan nantinya terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Bu Juwita Nebaho, luar biasa ya untuk rencana aksinya sudah jelas apa yang akan dilakukan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Berikutnya silakan siapa yang belum Bapak Ibu? Segerakan siapa? Oke, silakan Ibu. Ya, mohon maaf ini Bapak 2 hari kemarin saya agak-agak kurang fokus karena memang kebetulan bertepatan dengan monitoring PMTAS, kemudian ada monitoring BOP, kemudian juga kemarin ada Bapak Kasatlak yang monef ke sekolah terkait dengan Adiwiyata. Jadi saya agak-agak kurang fokus dengan materi kemarin, tapi akan saya coba sesuai dengan pemahaman saya ya Pak. Jadi rencana aksi yang pertama adalah mungkin tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain. Yang pertama menyamakan persepsi bahwa tentang kurikulum Merdeka, kurikulum ganti yang lain sehingga guru-guru terkadang punya pemikiran seperti itu. Kemudian yang kedua, sekolah saya sudah mempunyai rencana untuk mengadakan pelatihan, tidak hanya guru kelas 1 dan 4, karena kebetulan di kecamatan kami di Johar Baru, guru kelas 1, kelas 4, guru olahraga dan agama sudah mendapatkan pelatihan IKM. Dan kemarin baru selesai, tapi saya ingin semua guru-guru saya pun memahami tentang hal ini. Karena apa? Karena nanti juga kan akan dilaksanakan di kelas 2, 3, 5, dan 6.
Namun itu belum bisa kami realisasikan karena yang pertama banyak dari guru-guru kami yang masih melaksanakan kegiatan PPG, Pak. Gitu. Jadi kalau seandainya saya laksanakan di sekarang-sekarang ini sayang kayaknya gitu, agak-agak mubazir nanti anggarannya karena nggak semua guru juga bisa mengikuti gitu. Dan biar nanti pemahaman kita akan sama mengenai kurikulum merdeka ini, sehingga harapan saya adalah kalau seandainya selama ini kami hanya dengan tutor sebaya, jadi Bapak Ibu guru yang sudah dapat pelatihan bisa menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekan yang lain, memahami bahwa kurikulum merdeka itu di mana anak dan guru itu diberikan kebebasan. Kebebasan dalam arti tetap mengarah pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Gali potensi siswa, tidak hanya di sekolah kami itu banyak sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus, tetapi kami tidak mempunyai guru yang benar-benar bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga dengan kurikulum merdeka ini, yang bisa kami gali potensi siswa adalah melalui kegiatan-kegiatan ekskul. Dan bahkan memang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa kami paksakan karena di kelasnya membaca. Begitu, Pak. Jadi sangat banyak sekali terus terang di sekolah kami. Maka dari itu kami gali potensi siswa-siswi kami melalui kegiatan-kegiatan ekskul yang dilaksanakan di sekolah kami, dan alhamdulillah siswa-siswi sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan ekskul itu. Jadi mungkin itu saja Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kemarin nggak fokus Pak. Mohon maaf ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Berikutnya silakan yang lain, siapa? Langsung saja, singkat, padat, dan jelas rencana aksinya. Oke, Pak Subagio, silakan Pak Subagio dari SD Muhammadiyah. Silakan. Terima kasih Pak Muhammad Sofyan Hadi, yang saya hormati, serta rekan-rekan senasib seperjuangan, kepala sekolah yang hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bapak dan Ibu, yang pertama tentunya saya akan mengubah mindset teman-teman saya, para pendidik, dengan mengajak untuk move on dulu dari kurikulum 13. Untuk beralih, mau nggak mau, suka nggak suka, ke Kurmat. Setelah itu, setelah mereka sudah move on, insya Allah kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan. Kebetulan kami belum melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, dari pelatihan itu atau mungkin workshop untuk menambah kemampuan, karena ada beberapa guru yang sudah ada ikut kelas 1 kelas 4 keluarga agama, tapi yang lain belum, maka kami akan mengadakan workshop agar menambah kemampuan untuk mengejawantahkan dari isi kurikulum merdeka tersebut. Nah, tentunya untuk workshop ini kami akan menggandeng dunia luar, bukan dunia lain. Dunia lain nanti beda lagi. Bapak dan Ibu, selanjutnya kami akan memaksimalkan juga lingkungan sekitar dengan sekolah, dengan SDA dan SDM-nya. Dari pembiasaan dan sebagainya kami akan maksimalkan. Tentunya juga kami akan mengoptimalkan ekstrakurikuler. Nah, di kami ada ekstrakurikuler wajib, yaitu HW, Hifzul Waton, dan Tapak Suci, karena kami di Muhammadiyah. Dan Hifzul Waton ini sebenarnya sama dengan pramuka. Di dalamnya ada kedisiplinan, ada keterampilan, dan sebagainya. Maka kami akan optimalkan, karena ini ekskur wajib. Ada juga ekskur yang lain seperti renang dan sebagainya. Nah, ini dengan dioptimalkan itu, mudah-mudahan akan menuju sekolah yang berprestasi. Nah, dari Kumer ini diharapkan nanti kami akan mensosialisasikan juga ke para orang tua. Setelah kita siap, kita akan berjalan, maka kami undang orang tua untuk disosialisasikan tentang kurikulum merdeka ini. Sebagai penguatan kepada para orang tua, kita akan ubah mindsetnya juga. Jangan cuma itu aja, tapi sekarang ada kurikulum merdeka yang harus kita jalankan. Ini loh kurikulum merdeka yang seperti ini, dari penguatan profil pelajar Pancasila dan mungkin dimensi-dimensi yang lainnya. Nah, tentunya semuanya ini harus ada pengawasan dan pengawalan secara kontinu. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Subagio untuk rencana aksinya. Berikutnya silakan yang belum Bapak Ibu. Pak. Silakan Ibu. Saya. Silakan. Ya. Ibu. Terima kasih Pak Sofyan. Untuk rencana aksi ada 3 untuk sekolah saya. Yang pertama, saya akan mengadakan pendalaman untuk kurikulum Merdeka ini, terutama untuk guru-guru kelas 2, 3, 5, dan 6. Karena mereka kemarin kan tidak ada pelatihan, jadi hanya dengerin dikit-dikit begitu. Itu, tetapi juga lebih menggiatkan lagi untuk diskusi bersama dengan guru-guru kelas 1 dan kelas 4. Terus terang selama pelatihan ini setiap siang kami bersama-sama diskusi dengan guru-guru kelas 1 dan kelas 4. Karena saya sendiri tidak mengajar, jadi saya banyak mendapat masukan juga dari mereka. Gitu. Bukan mereka yang buat itu pekerjaan saya loh Pak, bersama-sama kami. Ya. Lalu yang kedua, kami ingin mengimplementasikan karena selama 4 hari ini waktu Pak Sofyan memberikan tentang penjabaran dari profil pelajar Pancasila, itu kami akan mengajak Dikjar bagian pendidikan pengajaran di yayasan untuk menyandingkan, karena kami kan punya sebetulnya karakter choice, cerdas, otentik, beriman, dan solider. Dan 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu juga ada di karakter kami. Jadi akan menyandingkan bersama sehingga bisa sejalan begitu. Itu kemudian mensosialisasikan pada seluruh guru. Lalu yang ketiga itu kami dalam pelatihan ini saya ingat karena kemarin dari Global Multi Kreatif itu relasi yayasan itu menawarkan kepada SD mau dibantu apa suster untuk IT. Nah ini kebetulan maka saya ingin meningkatkan pengembangan IT guru karena guru juga dituntut untuk bisa membuat pembelajaran yang menarik dan juga membuka wawasan era digitalisasi ini. Siapa tahu nanti kalau guru mengajar seperti Pak Sofyan bisa masukkan YouTube, anak juga bisa mengajar. Lalu yang terakhir Bapak, terima kasih banyak untuk pengajaran yang Bapak berikan. Bagi saya pribadi, saya merasa Bapak Sofyan itu role model, guru, contoh yang mengajar baik, membuat kami juga aktif begitu ya. Saya merasa bahwa kata-kata sapaan itu berkarisma. Mungkin tidak hanya bagi ibu-ibu, tapi juga bagi bapak-bapak. Betul ya Pak Bagio ya? Betul, ya. Bu. Kata-kata sapaan Bapak Sofyan itu membuat kami juga bersemangat. Bahkan tidak bosan untuk sayang gitu loh kalau mau meninggalkan begitu. Lalu yang terakhir terima kasih Bapak membuat kenangan dengan setiap kali kita pembelajaran ini direkam lalu dimasukkan ke YouTube. Itu juga bisa mengingat kembali, refresh kembali bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih banyak Bu Suster Dewi, luar biasa ya, sudah terkonsep dengan jelas rencana aksi yang nanti akan dilakukan ketika sudah menuntaskan pelatihan ini. Terima kasih banyak Suster Dewi. Berikutnya yang belum siapa? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin memaparkan rencana aksinya? Kalau tidak ada, kita langsung saja akhiri. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Sarwanto. Silakan Pak Sarwanto. Ya, terima kasih Pak Supian. Saya akan mencoba melaksanakan rencana aksi. Yang pertama, terima kasih materi selama 5 hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Supian. Akan saya coba rangkum dan nanti akan saya sosialisasikan kepada seluruh guru, rekan tendik juga, tentang apa-apa yang sudah
saya terima untuk kedepannya dalam menyongsong pelaksanaan implementasi kurikulum. Selanjutnya kami akan mensupport dan meningkatkan SDM di sekolah kami. Kebetulan di itu ada salah satu guru yang memang aktif di LPMP yang sekarang jadi bisa memberikan pelatihan-pelatihan secara tutor sebaya. Materi-materi akan bisa dapat ditingkatkan, dipahami oleh seluruh guru di sekolah kami. 2021 kemana ya? Ya. 11 sampai berdua ada. Oh. Mohon maaf, bocor. Bocor. Ya, saya teruskan Bapak dan Ibu kepala sekolah. Kebetulan di sekolah kami gurunya ada sekitar 35-an. Makanya ini harus yang kelas 1 dan 4 sudah melaksanakan kurikulum mereka. Kemarin juga dalam pembuatan kurikulum merdekanya sudah hampir selesai dan akan divalidasi. Dan untuk kelas 2, 4, 5, 6 ini memang masih bertanya-tanya. Kebetulan memang yang sudah diberikan pelatihan itu kelas 1 dan 4. Oleh karena kesempatan ini juga bahkan menjadi momen untuk mempersiapkan diri ke depan dalam rangka menyongsong dan melaksanakan kurikulum merdeka. Kemarin selanjutnya kami juga akan sosialisasi tentang implementasi platform Merdeka Mengajar, Pak. Karena kebetulan kemarin ada info dari pemerintah, dari kementerian bahwa setiap sekolah itu harus masuk ke dalam akun platform Merdeka Mengajar. Dan di situ banyak materi-materi untuk digunakan dalam memberikan materi di dalam kelas dalam kurikulum Merdeka. Oleh karenanya ini menjadi salah satu poin dalam aksi besok. Sudah dijadwalkan minggu depan itu akan di seluruh guru membawa laptop dan akan masuk ke akun pribadi masing-masing dan harus melaksanakan mengerjakan seluruh LK sampai tuntas sehingga dapat dimonitor oleh kementerian. Mati lampu tuh langsung ini. Selanjutnya kami juga akan menyiapkan sarana dan prasarananya karena bagaimanapun juga kalau kurikulum baru otomatis kita juga buku-buku harus baru, harus mengikuti buku-buku yang sudah disesuaikan dengan kurikulum. Juga termasuk mungkin komputernya juga infokusnya, jadi semua harus disiapkan. Terakhir, kami juga akan mensupport kepada guru-guru yang mendalaminya dan dalam melaksanakan pelaksanaan proyek, yaitu P5-nya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari di dalam kelas maupun di luar kelas yang berada di sekolah tersebut, sekolah saya. Demikian Pak, sementara yang bisa saya sampaikan tentang rencana aksi di sekolah baru 01. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sarwanto untuk rencana aksinya. Ada yang lain yang ingin menyampaikan rencana aksinya Bapak Ibu? Yang belum? Silakan. Nutup kali ya Pak ya. Silakan. Silakan Pak Gusti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah untuk di SDN Kuitang 1, kebetulan saya secara pribadi baru masuk di Jakarta Pusat itu di tahun 2019. Dan memang spesial tukang servis. Artinya tukang servis selalu ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang harus diperbaiki baik hampir di segala hal. Nah, untuk di Kuitang 1 ini, alhamdulillah begitu kita masuk di tahun 2019 di Kuitang 2, kemudian
2021 regrouping menjadi Kuitang 1. Banyak hal yang memang banyak PR yang harus kita kerjakan. Namun alhamdulillah jadi rencana aksi kita untuk begitu diberlakukan kurikulum Merdeka, kita sudah melakukan ancang-ancang sehingga pada saat pembagian tugas, karena memang kita di kelas 1 dan kelas 4, sehingga penempatannya pun kita tempatkan yang memang guru-guru yang kreatif dan memiliki kemampuan IT yang cukup baik. Sehingga dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini, alhamdulillah, di guru kelas 1 dan guru kelas 4 itu sudah mengikuti atau selalu belajar dari aplikasi Merdeka Mengajar. Sehingga mereka artinya selalu mengikuti perkembangan-perkembangan baik secara luring maupun secara daring. Kemudian untuk aksinya, alhamdulillah, kemarin sudah kita awali dengan mengirim mereka mengikuti pelatihan-pelatihan, baik yang diadakan di tingkat kecamatan maupun pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain. Kalau tidak salah kurang lebih sudah 4-5 kali mengikuti pelatihan mengenai IKM. Kemudian kemarin kita awali dengan mengadakan seminar untuk guru-guru kami, artinya bahwa kurikulum Merdeka bukan hanya untuk kelas 1 dan kelas 4, tapi untuk semua kelas, terutama dalam hal pembelajaran. Mungkin perbedaannya hanya di administrasinya saja, namun dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mungkin hampir sama pada prinsipnya. Nah, untuk aksi-aksi yang akan datang, kita untuk guru yang kelas 1 dan kelas 4, itu paling tidak seminggu sekali kita selalu melakukan diskusi di mana hambatan-hambatan dalam mereka melaksanakan atau penerapan daripada kurikulum Merdeka. Kemudian untuk guru-guru secara keseluruhan itu kita biasa sebulan sekali melaksanakan pertemuan yang berkaitan baik itu kurikulum Merdeka maupun pembelajaran secara keseluruhan. Hanya tantangan bagi kami di sekolah bahwa memang kami di lingkungan menengah ke bawah, artinya setiap kali kami melakukan pertemuan-pertemuan dengan orang tua murid, ini sebagian besar yang hadir ya mungkin hampir sama di seluruh sekolah, yaitu ibu-ibu. Kemudian yang kedua, respon dari orang tua pun barangkali mungkin tidak sampai 75% yang hadir. Kemudian kondisi sekolah juga rata-rata daripada ekonomi menengah ke bawah dan kegiatannya lebih banyak tenaga wira swasta, wirausaha menengah ke bawah, artinya wirausaha kecil, dan orang tuanya itu kebanyakan ya terutama untuk bapak-bapaknya ini lebih banyak kepada pengemudi baik online maupun yang konvensional. Sehingga ini merupakan tantangan bagi kita bagaimana untuk mereka lebih peduli. Paling tidak peduli dulu lah terhadap pendidikan. Ya, terhadap anak mereka, terhadap belajar mereka. Karena memang ini tantangan yang cukup berat bagi sekolah. Apalagi lingkungan kita kadang-kadang mungkin di sebagian besar di Senen maupun di Johor Bahru maupun tempat lain, kadang-kadang begitu kita melakukan visitasi sangat miris. Artinya miris, rumah mereka satu kamar itu ditempati lebih dari 10 orang, sehingga tidurnya saja bergantian. Ya, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik. Nah, untuk itu tantangan bagi kita juga bagaimana siswa-siswi kita ini bisa belajar dengan nyaman, sehingga kita tanamkan kepada guru-guru kita untuk menciptakan bagaimana anak-anak kita itu rindu ke sekolah. Sehingga mereka merasa senang, tapi mereka tambah senang juga kalau misalnya sehari saja tidak datang ke sekolah, mereka itu sudah timbul rasa kangen, rasa keinginan mereka ke sekolah. Sehingga kita juga berusaha untuk menciptakan sekolah yang nyaman, kemudian kondusif bagi anak-anak kita. Penerapan yang lain mungkin Bapak dan Ibu, kita selalu
harapkan kepada Bapak dan Ibu, terutama yang melaksanakan kurikulum Merdeka ini, selalu mengupdate. Ya, artinya tantangan kita untuk penyerapan kurikulum Merdeka ini, ya kalau kita tidak aktif ya ketinggalan. Karena memang perubahannya sangat cepat. Artinya kalau kita cuma jalan, sementara kurikulum atau perkembangan dunia pendidikan ini lari, ya ketinggalannya cukup jauh. Jadi itu aksi-aksi kita, sehingga kemungkinan kita juga akan berkolaborasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang lain, baik itu dari unsur-unsur yang berkaitan, yaitu dari Dinas Pendidikan maupun unsur-unsur akademisi. Mungkin itu Pak rencana aksi kita, dan alhamdulillah sudah berjalan cukup baik. Hanya mungkin yang perlu kita perbaiki, yang masih menjadi PR, yaitu bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua dan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gusti dari SDN Kuitang ya. Waktu tersisa tinggal 3 menit lagi Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu akan punya waktu 30 menit untuk mempersiapkan post-testnya. Ada yang ingin menjelaskan rencana aksinya? Silakan. Siapa? Pak Sofyan, Bagaimana? jangan lupa kirim bahan ajar. Kemarin janji. Bahan ajar yang, oh iya benar. Modul bahan ajar. Saya langsung kirimkan ke ini ya. Saya langsung kirimkan. Kirim di chat, grup di chat. Ya, di chat ya. Oh, di chat boleh, di chat ya. Makasih. Yang lain ada yang ini, ada yang ingin menyampaikan untuk rencana aksinya, karena kalau tidak ada langsung ke LK terakhirnya ya Bapak Ibu ya. Aduh, masih ada LK Pak. Ya dong, hari terakhir ini LK-nya LK yang sangat gampang. Oke, sudah saya kirimkan Bapak Ibu untuk contohnya ya. Jadi ada yang SD untuk fase B, kemudian ada juga untuk yang fase C, silahkan di-download. Kemudian kemarin kemarin Pak Rusin meminta kurikulum contohnya mana, yang kurikulum yang sudah ini, ya sudah saya inikan ya, langsung saya kirim. Mantap, terima kasih banyak. Sebentar ya, oke, biar langsung nanti silahkan. Bagaimana kita tidak bersemangat ya Putri? Ya, langsung biar di ini ya bisa diamati, tiru dan dimodifikasi, itu andalannya kemarin. Senangnya punya coach muda begini, Suster. Dia mengerti kita yang sepuh-sepuh. Memang udah sepuh, Bu. Mantap, Putri. Siap ATM. Oke, jadi sudah ada contoh kurikulum operasionalnya dan juga sudah ada lampirannya. Oh, itu sudah lengkap semua, silakan. Nanti tinggal dikreasikan saja ya oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada yang akan melakukan sharing rencana aksinya, karena waktu kita sesuai dengan kesepakatan di awal tadi, Bapak Ibu Kepala Sekolah sampai jam 10. Istirahat ya Pak. Ya, saya mohon izin untuk share screen untuk LK terakhir. Apa ya? Sudah bisa terlihat LK terakhirnya Bapak Ibu? Itu. Sudah ya? Oke, jadi ini merupakan LK terakhir yang terlalu kecil, Pak. Oke, saya besar. Sekarang sudah terlihat jelas? Sudah ya? Jelas. Oke, jadi ini merupakan lembar kerja terakhir oleh saya sekali lagi untuk semua guru-guru di masing-masing sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi ini merupakan LK yang harus dituntaskan. Silahkan, ini bisa sampai hari Minggu, tidak apa-apa ya. Sampai hari Minggu saya berikan waktu karena harus detail nanti menjelaskan. Di sini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah diminta untuk membuat rencana aksi implementasi kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing, meliputi beberapa aspek atau sesuai dengan kriteria berikut ini. Yang pertama, programnya itu apa ya. Jadi program ini bisa ada beberapa program ya Bapak Ibu. Jadi misalnya contoh pertama,
Program yang pertama itu adalah sosialisasi misalnya, kemudian yang kedua misalnya kaitannya pembahasan tentang profil pelajar Pancasila ya. Jadi silakan nanti dibuat programnya apa saja ya. Itu contoh untuk jawaban programnya. Kemudian harus jelas juga kapan akan dilakukan ya. Kapan akan melakukan program-program tersebut itu tadi ya. Dan nanti Pak Rusin, setelah ini saya akan share nomor saya, kemudian silahkan nanti membuat ini ya, silahkan nanti membuat grup ya, Kurikulum Merdeka Kepala Sekolah Jakarta Pusat, dan nanti saya akan melakukan controlling, pengerjaan apakah sudah diimplementasikan semuanya ini atau belum ya. Kapan, silahkan nanti dibuat perencanaannya, kapan akan melakukan sosialisasi, kapan akan melakukan ini ya, kapan akan melakukan pendampingan untuk modul ajar dan lain sebagainya. Kemudian target capaiannya apa harus jelas. Target capaian sosialisasinya misalnya masing-masing guru nanti paham, masing-masing guru nanti sudah tergerak untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Kemudian evaluasinya seperti apa? Evaluasi tiap program yang dibuat nantinya untuk implementasi kurikulum merdeka itu seperti apa? Instrumen yang digunakan itu apa saja, Pak? Begitu ya Bapak Ibu, ini merupakan LK terakhir yang harus dituntaskan selama 2 hari ke depan. Ya, ini saya akan berikan waktu sampai hari Minggu, tidak apa-apa, silakan ya, agar ada jeda untuk bisa dituntaskan dengan baik oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian mohon izin untuk share nomor saya, Pak Rusdin, silakan dicatat dan nanti silakan dimasukkan ke dalam grup Kepala Sekolah Kurikulum Merdeka Jakarta Pusat. Ya, jadi grup ini nanti terpisah dari grup yang ada yang tergabung dengan ratusan kepala sekolah yang lain. Jadi grup ini khusus untuk kepala sekolah yang ada di Jakarta Pusat, khususnya yang ada di kelas G. Karena nanti saya akan meminta pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya pintar untuk merencanakan, tapi harus juga pintar untuk mengimplementasikan. Harapannya begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kaget kalau nanti sewaktu-waktu saya akan telepon Bu Intan, saya akan telepon Pak Rusin, kemudian oke, buktinya mana sudah diimplementasikan. Ya. Jadi benar-benar nanti akan ada controlling langsung ya, bahwasanya Bapak Ibu Kepala Sekolah memang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, cukup jelas? Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Oke, nomor saya silahkan boleh di-save ya, minta tolong di-save Pak Rusin, Pak Ketua Kelas ya. Kemudian begitu juga untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lainnya. Dan salah satu yang juga ingin saya sampaikan, salah satu faktor penting pendukung ya dalam kurikulum merdeka adalah SDM yang tentunya mumpuni. Ya, kemudian untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama bagi guru-guru sekolah dasar, tentunya adalah dengan melakukan studi lanjut. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang ada di kelas G ini memotivasi guru-guru yang ada di sekolah masing-masing untuk studi lanjut, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke S2, bila perlu sampai S3. Ya, contoh guru yang sudah luar biasa melanjutkan pendidikan sampai dengan S2, di sini ada Ibu Juwita Neibaho kalau tidak salah kemarin. Kemudian ada siapa gitu yang kemarin ada MM, kemudian Magister Teologi dan lain sebagainya. Dan kalau ingin melanjutkan khusus spesialisasinya pada pendidikan dasar, maka yang dipilih adalah Magister Pendidikan Dasar. Silakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa bergabung ya. Bergabungnya di mana Bapak Ibu bergabungnya? Di jurusan apa? Di jurusan apa Bapak Ibu? Program Pendidikan Dasar. Di Magister Pendidikan Dasar, Pak. Muhammadiyah. Oke. Kemudian untuk bergabungnya di mana nanti bergabungnya Bapak Ibu? Di Muhammadiyah. Oke. Di Pamungkas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan boleh bergabung
bersama kami di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya mohon izin share screen Bapak Ibu. Ini merupakan ada potongan 50% untuk yang pernah PLPG di ada banyak ininya, ada banyak potongan. Jadi ini Bapak Ibu sudah bisa terlihat, mohon izin ini yang terakhir. Ini program studi Magister Pendidikan Dasar. Jadi kalau misalnya guru-guru, Bapak dan Ibu kepala sekolah di masing-masing sekolah ingin melanjutkan, maka silahkan melanjutkan untuk program studi S2-nya di Magister Pendidikan Dasar. Kemudian ketua program studinya siapa Bapak Ibu? Ya, jadi Pak Sofian Hadi. Ketua program studinya. Ini untuk visi misinya sudah jelas. Kemudian ini untuk profil lulusan, deskripsi lulusan. Kemudian ini untuk para pengajarnya, para pengajar insya Allah semuanya sudah profesor-profesor semua, ya. Dan ini untuk distribusi mata kuliahnya lengkap, ya. Silakan bisa mengakses sekali lagi di Magister Pendidikan Dasar. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi guru lama di Jakarta pasti tahu atau pasti kenal siapa itu Profesor Dr. Agus Suradika. Ya. Benar Bapak Ibu kenal atau tidak dengan Profesor? Kenal Pak. Kenal Pak. Orang PKD. Mantan apa? PKN. PKD. Oke, ya. Jadi beliau merupakan salah satu pegiat atau pendidikan juga yang ada di Jakarta. Ya, itu saja Bapak dan Ibu kepala sekolah semua yang saya muliakan. Terima kasih banyak sudah menjadi peserta yang luar biasa. Dan saya mohon maaf juga kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada salah kata, ada ada candaan-candaan yang mungkin membuat Bapak dan Ibu kepala sekolah tersinggung. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan pelatihan ini, masing-masing nanti akan tergerak untuk kita bersama-sama memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa Bu Raden, Bu siapa? Bu Raden. Jangan lupa, guru-gurunya diminta untuk subscribe nanti di YouTube channel MSA Official. Begitu juga untuk mantap. Oke. Itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Dan mari kita tutup dengan sama-sama salam PPG Indonesia, boleh? Ya, saya ingin melihat dari para peserta pelatihan. Pak Rusin bisa memandu kita untuk melakukan salam PPG Indonesia, Pak Rusin? Salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Senyum. Senyum. Mana senyumnya semua? Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak. Mudah-mudahan akhir dari perjalanan kita nanti adalah menuju surga semuanya. Ya, dengan sumbangsih kita pada dunia pendidikan, dengan dharma bakti kita di dunia pendidikan, semoga apa yang kita lakukan selama kurang lebih 5 hari mengikuti pelatihan menjadi amal ibadah kita semua. Dan saya tidak ada kata pensiun untuk terus mendharma baktikan hidup untuk mendidik para generasi penerus. Begitu ya, bukan Bapak Ibu yang sudah akan pensiun terus berkontribusi ya. Mendidik cucu. Melihat cucu dan lain. Mendidik cucu. Dan setelah ini jangan leave, silahkan diskusi terlebih dahulu kaitannya dengan ini. Ini saya stop dulu recordingnya. Ya, Pak Sofian jangan